Meng dengan senang hati membawa pacarnya pulang untuk merayakan tahun baru. Begitu melangkah masuk, dia melihat ibunya sedang menunggu. Pada saat itu, pacarnya melihat ibunya yang masih menawan. Dan dia sangat tertarik dengan bentuk tubuhnya yang memikat. Bahkan dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada ibunya. Dan ibunya juga merasakan cinta yang dalam di mata pria itu. Saat makan malam, ibu tiba-tiba memanggil putrinya. Memintanya untuk terlebih dahulu merapikan kamar tamu. Namun, pacarnya yang berada di sampingnya menyatakan ingin membantu. Namun, dia langsung dipanggil oleh ibunya. "Ah, kamu adalah tamu. Bagaimana bisa membiarkanmu pergi? Meng, dengarkan, cepat pergi." Namun, putrinya baru saja pergi. Dan ibunya tidak sabar, mengundang pacarnya untuk pergi ke kamarnya. Mengatakan bahwa ada sebuah hadiah khusus yang ingin dia berikan secara langsung. Pria itu langsung terkejut setelah mendengarnya. Menghadapi godaan ibu mertuanya yang begitu kuat, ia hanya bisa terus menelan ludah. Lalu ia mengikuti ibu pacarnya masuk ke dalam kamar. 3 jam kemudian, putri itu baru saja kembali dan merapikan kamar tamu. Ia kebetulan bertemu ibunya di depan pintu kamar. Jadi ia bertanya kemana pacarnya pergi. Ibu saat itu tidak berkata apa-apa. Pada saat itu, gadis itu tiba-tiba menerima pesan dari pacarnya. Ia mengatakan ingin berpisah secara baik-baik. Jangan mencari dia lagi di masa mendatang. Gadis yang kebingungan itu segera meneleponnya. Namun, ponselnya sudah dimatikan. Tanpa disadari, semua ini adalah ulah ibunya di belakang. Ternyata, 12 tahun yang lalu, ibunya memiliki taman ular. Setiap hari banyak wanita kaya datang ke sini. Namun, tempat ini hanya melayani pelanggan wanita. Dan setiap kali, pelanggan wanita datang dengan semangat. Mereka pergi dengan wajah berseri. Semua orang memuji taman ularnya. Ini adalah tempat mengisi energi bagi wanita. Namun, dia tidak pernah mengizinkan putrinya melangkah sedikit pun. Setiap pelanggan datang, dia selalu mencari berbagai alasan untuk mengusir anak-anak. Pada hari itu, putri yang penasaran dibantu oleh seorang anak laki-laki untuk memanjat tangga. Tanpa diduga, dia terkejut oleh suara teriakan dari dalam. Dia pun langsung terjatuh dari tangga. Akibatnya, dia ditemukan oleh ibunya. Ibu segera memberikan satu tamparan. Gadis yang mengalami banyak ketidakadilan itu menangis dan berkata kepada ibunya, "Mengapa orang lain bisa bermain dengan sangat senang di dalam?" Mereka berteriak dengan begitu bahagianya. "Dan taman ular itu jelas-jelas milik kita. Mengapa aku tidak bisa masuk?" Ibunya kemudian tersenyum. Dia menyadari bahwa putrinya belum mengetahui rahasia taman ular. Lalu dia berkata kepadanya, "Ketika kau sudah besar nanti, bawalah pacarmu kembali. Ibu akan membiarkanmu masuk ke taman ular." Setelah mendengar kata-kata itu, gadis itu lalu bertekad dalam hati, bahwa ketika dia dewasa nanti, dia pasti ingin melihatnya di dalam taman ular. Sebenarnya apa yang membuat orang merasa senang? Waktu dengan cepat berlalu dan sudah setengah tahun. Anak perempuan itu secara bertahap membawa pulang 8 pacar. Namun setiap kali, mereka hanya meninggalkan pesan putus pada malam yang sama. Mereka hanya meninggalkan pesan putus, dan pergi begitu saja tanpa pamit. Setelah setiap pacar menghilang, bisnis taman ular ibunya semakin berkembang. Pada saat itu, anak perempuan baru menyadari bahwa setiap kali pacarnya menghilang tanpa alasan, itu mungkin karena ibunya tidak ingin dia masuk ke taman ular. Dengan sengaja mengusir setiap pacar yang dibawanya pulang. Maka dia pergi dengan marah untuk menanyakan alasan kepada ibunya. Ma, pergi dari sini. Tidakkah kamu lihat ibumu sedang sibuk? Tunggu sebentar, saya mau bertanya padamu. 8 pacar yang pernah saya bawa pulang sebelumnya. Semua putus tanpa alasan yang jelas. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Saya sudah tahu. Kamu sengaja tidak ingin saya masuk ke taman ular. Dan mengusir pacar yang saya bawa pulang. Semua diusir olehmu. Kenapa kamu bisa begini? Meng, mau bilang apa? Ibu sangat berharap kamu menemukan cinta sejati kamu. Kamu juga sudah tidak kecil lagi. Tetangga ini, ya, mereka semua di telinga ibu. Tidak tahu sudah berapa kali ibu mengingatkan kamu. Sungguh, tentu saja. Begini, Meng, selama pacar yang kamu temukan tidak meninggalkanmu keesokan harinya, ibu akan membiarkanmu masuk ke taman ular. Bagaimana? Setuju? Kalau begitu, kamu harus menepati janji. Kapan ibu pernah menipumu? Aduh, wanita penggoda. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Tidak ada apa-apa. Jangan berpikir terlalu banyak, ya. Ibu harus sibuk sekarang. Cepat kembali ke kamar, jangan berkeliaran. Yokai pasti bisa bertahan hingga keesokan harinya. Halo, apakah ini Yokai? Ini Yokai, pacar saya. Selamat siang, Bibi, saya Yokai. Kai kecil, setelah perjalanan yang melelahkan, harus makan lebih banyak. Terima kasih, Ibu Lin. Meng, ayo temani ibu untuk minum. Ibu, kamu tahu seberapa kuat saya minum.
1 gelas sudah. Qin Meng hari ini membawa pacarnya pulang. Ibu senang. Rong, hanya 1 gelas. Lu. Baik. Lu, 11 R. Swear, lu. Rong R. Ibu, Rong R. Kepalaku sangat pusing. Lu Rong R. Rong Yuan Rong Hua. Rong R. Bui Qin Meng dia. Rong R. Xiao Kai, Qin Meng tidak apa-apa. Dia hanya terlalu banyak minum. Rong R. Tidur sebentar saja akan baik. Rong R. Rong Lu. Xiao Kai. Rong Kuo. Rong R. Apakah menurutmu Bibi cantik? Cantik. Xiao Kai. Bibi memiliki taman ular. Rong R. Kamu pasti akan menyukainya. Rong R. Mau ikut dengan Bibi? Mau. Bahkan bermimpi ingin pergi. Ayo. Ibu, Yo Kai. Tadi baru saja minum bersama. Pergi kemana? Kenapa lampu taman ular masih menyala? Apakah mungkin? Apa ibu saya membawa Yo Kai? Buka pintunya. Meng Meng. Ibu, taman ular ini. Bukankah biasanya buka di siang hari? Kenapa hari ini buka sampai malam? Masih buka ya? Taman ular hari ini punya barang baru. Itu Bibi Zhang ya? Dia tidak sabar untuk datang dan mencoba. Oh, ibu. Di mana Yo Kai? Saya tidak tahu. Bukankah Yo Kai bersamamu? Ibu, Yo Kai hilang. Apakah Yo Kai pergi ke taman ular? Apa yang kamu bicarakan? Dia pasti seperti beberapa pacar sebelumnya. Pacar, meninggalkanmu dan pergi. Dengar ya, ibu bilang. Pria sialan ini. Semuanya sama saja. Jika pergi, ya sudah. Nanti ibu carikan yang lebih baik. Ibu akan mencarikan yang lebih baik. Ayo kembali tidur. Tunggu sebentar. Itu suara dering telepon Yo Kai. Yo Kai pasti di dalam taman ular. Ibu, cepat buka pintunya. Tidak bisa. Yo Kai tidak ada di dalam. Ibu. Ibu sebelumnya memintaku untuk mencari pacar. Aku sudah mencarinya. Hari ini aku harus masuk. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apakah Yo Kai ada di dalam? Aku memohon padamu. Aku sudah dewasa. Tidak pernah aku meminta apapun darimu. Sudahlah. Kamu juga sudah dewasa. Ibu tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku ingin melihat. Ayo masuk bersama ibu dan lihatlah. Perhatikan baik-baik. Inilah taman ular kita. Lin Shu. Cepat masuk. Rahasia yang tersembunyi selama 20 tahun. Qin Meng, bukankah kamu selalu berteriak? Ingin masuk? Kenapa? Apa kamu sudah takut? Ibu, kenapa kamu ada di dalam sini? Memelihara sebanyak ini ular? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Jenis usaha apa ini? Aku ingin tahu. Pintu masuk taman ular ada di sini. Masuklah dan lihat sendiri. Tidak ada harapan. Kesempatan sudah diberikan padamu. Itu karena kamu sendiri yang tidak berani masuk. Jika begitu, maka minggirlah. Jangan menghalangi ibumu menerima tamu. Bibi Zhang, barang baru ini bagus, kan? Aku tahu kamu suka. Begitu barang baru datang, aku yang pertama akan memberitahumu. Agar kamu yang pertama mencobanya. Puas. Sangat puas. Tidak bisa. Saya harus mencari tahu. Sebenarnya ada apa di taman ular ini? Ingin masuk ke taman ular. Lepaskan bajumu. Kenapa? Apa aturan bodoh ini? Bu, saya adalah putrimu. Bukan juga pelangganmu. Saya masuk ke taman ular. Apakah saya juga harus melepas baju? Aturan yang harus dipatuhi.
Tidak boleh dilanggar satu pun. Bahkan saya juga. Jika tidak, maka jangan harap bisa masuk ke taman ular. Saya tidak akan. Saya justru ingin masuk. Kinmeng, sekarang kamu sudah berani. Tidak mau mendengar kata-kataku, kan? Bu, ini adalah aturanmu. Ini terlalu berlebihan. Saya tidak mungkin mendengarkanmu. Berhenti. Jika kamu tidak setuju, saya akan membuktikannya dengan mati. Bu, mengapa kamu harus seperti ini? Saya hanya ingin masuk dan melihat. Sebenarnya ada apa di dalam? Sekarang kamu sudah besar. Mulai membangkang padaku, ya? Saya sekarang memberimu dua pilihan. Lepaskan baju. Atau tidak boleh melangkah ke taman ular sama sekali. Baik. Saya lepas.